Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pemahaman. Anak-anak soleh dan anak-anak solehah, kaifa halukum? Semoga antum dan antuna semua dalam keadaan sehat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar 3 materi, yaitu tematik ke-7 dan tematik ke-8. Kita masuk ke subtema yang ke-3 dan ke-4 di tema 7 dan subtema yang pertama di tema ke-8. Baik, apa saja pelajarannya? Mari kita simak. Yang pertama, tema ke-7, kita masuk ke subtema yang ketiga, yaitu teknologi komunikasi. Apa kalian tahu tentang komunikasi? Mari kita simak. Komunikasi adalah cara penyampaian informasi antar manusia yang satu dengan manusia yang lain. Apa tujuannya? Tujuan komunikasi adalah memudahkan manusia untuk memahami apa yang diinginkan. Alat komunikasi dibagi menjadi 2 ya, yaitu alat komunikasi tradisional dan alat komunikasi modern. Macam-macam alat komunikasi tradisional. Dahulu orang-orang menggunakan alat komunikasi tradisional ya, seperti asap, kentungan, burung merpati untuk surat menyurat, kemudian ada surat, ada daun lontar. Nah, pada zaman dahulu suku Indian biasa menggunakan asap sebagai tanda adanya pesan. Jadi ketika ada keluar asap, para suku Indian itu datang untuk berkumpul. Kemudian pada zaman dahulu juga masyarakat Indonesia menggunakan kentungan sebagai tanda pesan adanya bahaya. Misalnya terjadinya gempa dan lain-lain ya, ditandai dengan kentungan. Kemudian ada daun lontar digunakan untuk mengirim pesan jarak jauh. Kemudian yang kedua, alat komunikasi modern, yaitu ada radio, faksimili, internet, koran, televisi, telepon, handphone, komputer atau laptop. Faksimili mungkin jarang kalian dengar ya, karena faksimili ini sudah hampir tidak ada ya. Nah, yang pertama adalah radio. Radio adalah alat komunikasi berupa suara yang menggunakan gelombang elektromagnetik yang digunakan untuk berkomunikasi satu arah. Jadi hanya penyiarnya saja yang bersuara. Kemudian yang kedua adalah koran. Koran adalah alat komunikasi tertulis yang dicetak menggunakan kertas. Pada saat ini, koran berkembang pesat ya menjadi koran elektronik. Kemudian ada televisi. Nah, televisi itu digunakan untuk alat komunikasi yang sifatnya adalah menampilkan gambar ya, dan ini digunakan untuk menginformasikan secara cepat ya, misalnya siaran langsung ya. Kemudian ada telepon. Telepon adalah alat komunikasi yang berfungsi untuk memberikan informasi jarak jauh melalui sambungan suara. Nah, kita masuk ke subtema yang terakhir di tematik ke-7 tentang teknologi transportasi. Ya, teknologi transportasi itu sangat banyak ya. Nah, transportasi adalah perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat yang lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan manusia, hewan, atau mesin. Tujuan adanya transportasi adalah untuk memudahkan kegiatan manusia untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Transportasi
itu dibagi menjadi dua juga, sama ya. Ada transportasi tradisional, ada transportasi modern. Nah, transportasi tradisional itu adalah sebelum adanya mesin. Zaman dahulu sistem transportasi masih dengan berjalan kaki atau masih menggunakan tenaga kuda, sapi, dan lain-lain. Nah, seperti andong dan pedati. Nah, ini contohnya ya, ada yang menggunakan kuda dan juga ada yang menggunakan sapi. Transportasi modern. Nah, transportasi modern adalah transportasi yang sudah menggunakan tenaga mesin serta membuat tenaga mesin perjalanannya menjadi lebih cepat sampai ke tujuan. Ya, dengan teknologi mesin maka perjalanannya akan cepat sampai ke tujuan. Transportasi berdasarkan jenisnya ya. Jadi ada beberapa jenis transportasi ya. Nah, yang pertama ada transportasi darat. Transportasi darat itu ada mobil, motor, kereta, ya, bis dan lain-lain. Kemudian ada transportasi air, yaitu perahu, kapal feri, kapal selam yang kemarin hilang ya. Nah, itu adalah salah satu transportasi air. Kemudian ada transportasi udara, ya, ada pesawat dan helikopter. Kemudian ada juga transportasi khusus. Transportasi khusus adalah segala jenis kendaraan yang digunakan untuk tujuan khusus. Contohnya mobil pemadam kebakaran atau damkar, kemudian ada mobil ambulan dan truk untuk pengangkutan barang. Nah, ini contoh kereta. Ada pesawat, ada mobil, ada truk ya. Nah, kemudian kita memasuki tema yang ke-8 ya, sedikit tentang lambang negara. Lambang negara adalah satu bentuk yang digunakan sebagai lambang resmi negara. Contohnya yang pertama, Garuda Pancasila dengan simbol Bhinneka Tunggal Ika yang berarti meskipun berbeda-beda tetap satu. Dilambangkan dengan burung Garuda ya, yang menggambarkan kebesaran dan kekuatan. Indonesia ingin menjadi negara besar dan kuat. Yang kedua, bendera merah putih. Bendera merah putih merupakan lambang negara Republik Indonesia. Bendera tersebut sebagai bendera nasional Indonesia. Meskipun di negara lain ada bendera warna yang sama, tetapi warna merah putih di Indonesia itu berbeda. Arti warna pada lambang negara. Nah, di sini kita akan menyebutkan arti-arti dari warna-warna yang ada di lambang-lambang negara. Yang pertama, warna keemasan pada burung Garuda. Nah, itu menggambarkan kejayaan dan keagungan. Kemudian, warna hitam. Warna hitam itu menggambarkan keabadian. Kemudian, warna merah. Warna merah menggambarkan keberanian. Kemudian, yang warna putih itu menggambarkan kesucian, kebenaran dan kemurnian. Ya. Nah, ini contohnya lambang negara Indonesia, yaitu bendera merah putih. Demikian pelajaran hari ini ya, yang singkat namun padat. Mudah-mudahan soleh dan soleha semua dapat memahami apa yang Ustadz sampaikan. Jika kurang paham atau kurang jelas, nanti bisa ditanyakan kepada Ustadz dan Ustazahnya masing-masing. Ya, kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Kita tutup. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.